Wa Fairy Tales. Di sebuah kota yang jauh, tersebutlah keluarga pedagang kaya yang hidup bahagia dengan dua putrinya. Sang kakak diberi nama Leona. Meskipun cantik, dia benar-benar semena-mena dan serakah. Sang adik dinamai Diana. Meskipun dia tidak secantik kakak perempuannya, namun dia sangat tenang, bekerja keras, jujur, dan berbakti. Sayangnya sang ibu meninggal begitu cepat, sehingga sang ayah harus mengurus keluarganya. Suatu hari, karena sering bekerja hingga larut, sang ayah terserang penyakit aneh. Dianalah yang melakukan segalanya, mulai pekerjaan rumah tangga hingga merawat sang ayah. Si bungsu juga mengundang seorang dokter untuk sang ayah. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi konon hanya ada satu obat untuk penyakit ini. Tetapi, kau harus mendapatkan teratai emas di gunung yang tinggi. Jalan menuju ke sana sangat sulit dan bergelombang. Kau harus menyeberangi jembatan, melewati hutan yang penuh dengan binatang buas. Kau akan menemukan sebuah pura yang terletak di atas tebing. Ada teratai emas yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit. Putriku, siapapun yang bisa menyembuhkan penyakitku akan mewarisi semua hartaku. Biar aku saja yang pergi, Ayah. Aku akan mencarinya. Setelah setengah hari perjalanan, Leona melihat jembatan. Karena sangat tergesa-gesa, dia terburu-buru menginjak jembatan yang menyebabkannya bergetar dengan hebat. Leona pun dengan cepat melangkah mundur. Kutunggu saja Diana dan lihat apa idenya. Leona pun duduk di atas batu dan menunggu. Di sebelahnya ada seorang lelaki tua yang meminta makanan. Nona, aku sangat lapar. Bisakah kau memberiku sesuatu untuk dimakan? Pak tua, aku hanya punya makanan untuk perjalananku. Jika aku membaginya denganmu, aku akan mati kelaparan. Nona, aku bisa membantumu menyeberangi jembatan dengan aman. Aku hanya... Butuh makanan. Aku tidak punya makanan untukmu. Aku tahu sulit untuk menyeberangi jembatan itu. Lalu bagaimana mungkin orang tua lemah sepertimu bisa membantuku? Jangan bodohi aku. Hai nak, aku lapar. Tolonglah beri aku sesuatu untuk kumakan. Iya kek, aku punya roti. Silahkan ambil. Oh, terima kasih. Aku belum makan apapun selama berhari-hari. Setelah makan, lelaki tua itu mendatangi Diana. Terima kasih telah memberiku makan. Tolong pegang tanganku. Aku akan membantumu menyeberangi jembatan. Jembatan gantung itu mungkin tidak akan bisa menahan beban dua orang. Tapi kasihan, kakek ini pasti tidak bisa menyeberangi jembatan sendirian. Kau bodoh sekali, Diana. Bagaimana kau bisa percaya pada orang tua itu? Ketika Diana memegang tangan lelaki tua itu dan menapakkan langkah pertama di jembatan gantung, tiba-tiba jembatan itu berubah menjadi jembatan emas yang kokoh. Diana dan lelaki tua itu menyeberang dengan cepat dan aman. Leona terkejut. Apa? Apa yang terjadi? Dari mana jembatan itu berasal? Leona tertegun sesaat. Dia pun hendak menyeberangi jembatan. Tetapi jembatan itu perlahan-lahan kembali ke bentuk aslinya, mengikuti jejak Diana dan lelaki tua itu. Leona tidak bisa mengikuti adiknya lagi. Dia pun menyerah. Setelah turun dari jembatan emas, lelaki tua itu bertanya kepada Diana. Kemana kau akan pergi? Barangkali aku bisa membantumu. Diana menyadari bahwa lelaki tua itu bukan orang biasa. Iya kakek, aku sedang mencari teratai emas untuk menyembuhkan ayahku. Tolong bantu aku. Kau anak yang baik, tidak seperti gadis yang satunya lagi. Jika dia tidak ingin berbagi kesulitan dengan orang lain, bagaimana dia bisa membantu orang lain? Ini... Aku adalah Dewa Gunung yang memerintah negeri ini. Aku akan membantumu. Ambil tas kulit harimau ini, isi dengan air dari sungai ini, dan bawalah. Itu akan membantumu. Setelah meninggalkan hutan ini, teruslah menuju ke tebing curam. Kau akan melihat mangkuk di kaki gunung. Kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Diana mendengarkan dengan patuh. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menghilang. Diana pun semakin percaya diri dengan dua pemberian dari Dewa Gunung tersebut. Gadis itu mengambil air dari sungai, menuangkannya ke dalam kantong kulit harimau dan pergi ke hutan. Meskipun tas itu berisi banyak air, ternyata tidak berat sama sekali. Berkat tas kulit harimau ajaib dari Dewa Gunung, tidak ada binatang buas di hutan yang berani mendekatinya.
Diana dengan selamat meninggalkan hutan dan mencapai tebing. Di kaki tebing, dia melihat mangkuk batu yang sangat besar. Setelah berpikir sejenak, dia mencoba menuangkan air sungai ke dalam mangkuk. Mangkuk batu itu tiba-tiba penuh setelah gadis itu mengosongkan kantong air. Tanpa diduga, gorila raksasa keluar dari gunung. Dia tampak garang, tetapi tidak berniat untuk menyakiti Diana. Gorila itu hanya mengambil mangkuk untuk minum air. Setelah minum, dia meletakkan gadis itu di bahunya dan kemudian membawanya ke puncak gunung hanya dalam sekejap mata. Di puncak gunung, Diana melihat sebuah kuil kuno dengan balok-balok batu yang diukir dengan rumit. Dia memasuki halaman dan melihat kolam